Bapak Ibu, kita bisa punya segala sesuatunya, amin. Kita bisa punya ini. Anda bisa sukses secara dunia, Anda bisa punya rumah, punya mobil, punya segala sesuatunya Bapak Ibu. Saya yakin Anda bisa. Anda bisa sehat, badan Anda bisa sempurna. Tetapi tanpa Yesus di dalamnya, kau akan merasakan kehampaan dalam diri. Kau bisa berkata, aku kuat, aku mampu, aku bisa. Tetapi tanpa Yesus, semuanya kesia-siaan. Hanya bersama Yesus Bapak Ibu, segala sesuatu apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, semuanya menjadi berarti. Hanya Yesus yang mampu mengisi setiap kekosongan hidup kita. Ketika engkau merasakan sepi, ketika engkau merasakan sendiri, engkau merasakan hidupmu hampa, engkau merasakan tidak ada apa-apanya, ingat, engkau butuh Yesus, bukan butuh apa-apa. Engkau butuh Yesus, engkau tidak butuh siapa-siapa. Paling utama, engkau butuh Yesus, engkau hadirkan di dalam hidup. Bapak Ibu, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Adalah temanya, saya perlu Yesus. Bapak Ibu semua, kita perlu Yesus di tempat ini. Amin. Setuju kita perlu Yesus? Amin. Kalau saya harga mati tidak ada tawar-menawar, saya perlu Yesus dalam hidup saya. Dan saya berdoa, dan saya juga yakin Bapak Ibu semua perlu Yesus dalam hidupmu. Tidak peduli apa yang engkau telah capai saat ini, apa yang sudah engkau lakukan saat ini, apa kondisimu saat ini, Tuhan tidak mau tahu. Tapi Tuhan mau ada Yesus di dalam diri, ada kasih Bapa di dalam diri kita semua, dan kita bisa merasakan Tuhan setiap waktu. Amin. Bapak Ibu, kita bisa memiliki apapun di dunia ini. Tadi saya katakan kita bisa punya rumah, punya ini, punya itu. Tapi itu bukan tujuan utama. Kita bisa punya segalanya, tetapi pada akhirnya kita akan merasakan kehampaan. Tetapi yang paling utama, Yesus harus berdiam di sini. Amin. Amin. Yesus harus berdiam di dalam saya, di dalam Bapak Ibu Saudara semua. Maka semua apapun yang kau alami menjadi berarti. Apapun yang engkau rasa kurang di dalam hidupmu, Tuhan tambah-tambahkan. Apapun yang kau rasa kurang dalam hidupmu, Tuhan perlengkapi dan Tuhan cukupi. Karena apa? Engkau punya sumbernya di dalam hidupmu. Langsung kita baca Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 4 sampai 8. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Stop dulu Bapak Ibu. Saya ulangi ayat ini sekali lagi. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Amin. Amin. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu, seringkali tanpa kita sadari kita hidup di luar Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari kita sedang berjalan menggunakan kekuatan kita sendiri. Seringkali kita melayani dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu, saya alami ketika saya awal mula melayani Bapak Ibu. Saya mau khotbah, itu saya takutnya minta ampun. Tetapi justru di dalam gemetar saya itu kuasa Tuhan bekerja di situ. Tapi ada satu titik di mana saya merasa menyusun bahan khotbah,
Tuhan kasih kepada saya, lalu saya sampaikan sebatas itu, lama-lama rasanya hampa dan saya capek. Ini adalah kondisi di mana Yesus tidak terisi di dalam hidupmu. Engkau bisa melakukan segala sesuatu. Engkau bisa bekerja, engkau bisa melayani, engkau bisa mengasihi bahkan tanpa Yesus. Tetapi itu tidak akan bertahan lama. Itu sifatnya sirna dalam seketika. Tetapi yang Tuhan mau saat ini Bapak Ibu untuk kita perhatikan adalah tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Amin. Amin. Di ayat ini mau memberikan satu, ini bukan tawar-menawar, tetapi ini satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nggak ada pilihan lain. Engkau harus tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam diri kita. Amin. Amin. Di Wahyu dikatakan Tuhan berdiri di ambang pintu, dan Dia menunggu di sana untuk kita buka pintu itu dari dalam dan berkata, Tuhan silakan masuk. Dan pada saat ini perkataan yang sama Tuhan mau berkata kepada semua jemaat di Victory dan juga untuk saya. Saya berdiri di luar, apakah engkau mempersilakan saya masuk dan berkuasa penuh di dalam hidupmu? Amin. Amin. Saat ini Tuhan lagi berada di ambang pintu hati kita, lagi ngetok. Apakah kita mendengar dan kita berkata silakan masuk Tuhan? Seringkali kita pura-pura tidak dengar. Seringkali kita berkata biarkan dulu di luar. Atau bahkan ketika Tuhan sudah ada di dalam, sering kita mengusir Tuhan dari dalam hati kita. Bagaimana caranya saya mengusir Tuhan? Engkau simpan yang tidak baik di dalam dirimu. Engkau simpan hal-hal yang buruk, yang najis di dalam dirimu. Maka engkau tidak perlu mengusir Tuhan. Secara tidak langsung engkau sedang berkata kepada Tuhan, keluar dari dalam diri saya. Bapak Ibu, kejatuhan di dalam dosa, jauh dari Tuhan, itu tidak akan langsung plak kita alami, tetapi pelan-pelan akan terasa. Malam hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, ini bukan tawar-menawar, tapi Tuhan berkata tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kamu. Tinggal di dalam Yesus. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka yang terlihat wujudnya Yesus. Ketika Yesus tinggal di dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari, maka yang menjadi supir hidup kita Tuhan Yesus, bukan yang lain. Tuhan berkata tinggal di dalam aku, Bapak Ibu. Tuhan mau mengingatkan kita dalam kita saat ini bahwa apapun yang kita perbuat, semuanya sia-sia tanpa Yesus ada di dalam. Saya menemukan satu rumus, Bapak Ibu. Satu rumus yang luar biasa Tuhan kasih kepada saya tadi pagi. Manusia sama dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, engkau bisa berkeluarga? Amin. Tanpa Yesus di dalam bisa berkeluarga? Bisa. Tanpa Yesus, tanpa kekuatan Yesus, tanpa kekuatan Roh Kudus, engkau bisa melayani? Bisa? Bisa. Bisa, Pak. Modal suara bisa, modal saya bisa berbicara bisa. Tanpa Yesus engkau bisa bekerja dengan luar biasa. Bisa. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana engkau bisa bertahan? Kemudian Tuhan memberikan saya satu rumus. Manusia plus Tuhan Yesus sama dengan berbuah. Bapak Ibu, kalau kita sebagai manusia menambahkan Tuhan dalam segala segi kehidupan kita, maka pasti akan berbuah. Amin. Keluarga
keluargamu plus Yesus ada di dalam, maka keluargamu akan dijaga oleh Tuhan. Tapi keluargamu sama dengan hasilnya apa? Engkau tidak akan pernah bisa merasakan apa-apa. Bapak Ibu, suami istri yang masih saling bertengkar, itu sedang engkau usir Yesus di dalam keluargamu. Tapi saya percaya ketika kita menghadirkan kuasa Roh Kudus, kuasa Yesus di dalam keluarga kita, maka saya terlalu percaya apapun yang kita alami, keluarga kita pasti dijaga oleh Tuhan Yesus. Engkau bisa melayani tanpa Yesus? Bisa sekali. Modal suara, modal bisa berbicara, modal segala sesuatunya. Tetapi sejauh mana Anda bertahan, dan saya percaya lama-kelamaan Anda akan capek. Tapi ketika ada aliran air hidup di dalam diri kita, ada Yesus di dalam, engkau akan merasakan hidup yang sesungguhnya. Tanpa Yesus engkau akan merasakan arti yang semu. Tapi ketika ada Yesus di dalam, engkau akan merasakan arti yang sejati. Keluarga yang sejati engkau akan rasakan ketika Yesus ada di dalam. Bapak Ibu, kalau tidak percaya silakan praktekkan. Bangun keluargamu plus Yesus, keluargamu pasti jadi. Bangun usahamu plus Yesus, keluargamu usahamu pasti diberkati Tuhan. Karena Tuhan berkata, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, manusia plus Yesus itu adalah rumus yang harus kita lakukan. Harus menjadi patokan kita, harus menjadi dasar kita untuk bisa mengalami segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Amin. Bapak Ibu, ketika kita izinkan Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita, maka yang menyetir kehidupan kita sepenuhnya adalah siapa? Yesus. Maka saya terlalu percaya hidup kita pasti akan sesuai dengan yang dikatakan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berusaha melakukan firman Tuhan, tapi tanpa Yesus di dalamnya, kau tidak akan mampu bertahan 1-2 hari, terus kau akan capek. Dan kau mencoba mengasihi tanpa Yesus di dalamnya, maka kasih itu adalah kasih yang pura-pura. Engkau akan capek. Kendati pun engkau punya sifat pemaaf, maka engkau mengampuni dengan karaktermu mengampuni, tetapi tanpa Yesus di dalamnya tidak bisa. Bapak Ibu, saya sudah lakukan. Saya mengampuni dengan cara saya sendiri. Saya mengampuni dengan karakter saya sendiri, tetapi saya merasakan kehampaan di dalam diri saya. Kenapa? Tidak ada Yesus di dalam. Tetapi ketika saya berkata, Tuhan, saya mau mengampuni dan saya mau Yesus yang mengampunkan saya, maka saya merasakan damai sejahtera. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, maka sifatnya semu, bertahan sementara, dan kau akan capek. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hanya di dalam Yesus, hanya ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka segala sesuatunya kita mampu melakukan dan kita akan merasakan damai sejahtera yang sejati. Tetapi kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tidak bisa. Lama-lama engkau akan jenuh, lama-lama engkau akan capek, dan lama-lama engkau berkata semua tidak ada artinya. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau yang tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Malam hari ini Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun segala sesuatu, harus ada Yesus di dalam. Amin. Amin. Engkau melayani, harus ada Yesus di dalamnya. Engkau punya keluarga, Yesus harus hadir di tempat itu. Engkau punya pekerjaan, Yesus harus hadir di dalamnya. Dan segala sesuatu yang kau lakukan harus libatkan Yesus di dalamnya.
maka kau berkata, saya mampu karena Yesus ada di dalam diri saya. Amin. Engkau yang sedang sakit hati saat ini, engkau yang sedang menyimpan amarah dendam, undang Yesus dalam hatimu. Tuhan berkata, Tuhan yang membalut setiap luka-luka kita. Tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, bahkan mengampuni dengan cara kita sendiri, mengasihi dengan cara kita sendiri, tidak akan pernah sifatnya sementara Bapak Ibu. Pak yang sedih saya ampuni dengan cara saya. Tetapi suatu saat nanti itu bisa muncul kembali. Tapi ketika Yesus yang memampukan saya untuk mengampuni Pak Ayu, maka apapun yang terjadi, saya mampu karena Yesus ada di sini. Amin. Bapak Ibu katakan sama-sama, Yesus ada di sini. Pastikan Yesus ada di sini. Memerintah hidupmu selama-lamanya. Berkuasa atas keluargamu selama-lamanya. Saya berdoa keluarga-keluarga di GBI Victoria adalah keluarga yang takut akan Tuhan, diberkati Tuhan. Karena apa? Di dalamnya ada Yesus di dalamnya. Saya berdoa setiap yang pada saat ini tubuhnya lemah, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru karena engkau punya sumbernya di dalam. Siapa? Yesus ada di dalam. Engkau yang pada saat ini lagi merasakan sakit penyakit, saya berdoa kau dipulihkan karena ada kuasa yang tak terbatas di dalam dirimu. Ada pencipta langit dan bumi yang ada di dalam dirimu. Amin. Saya berdoa kita yang lagi berburu untuk punya keturunan, maka Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, anak cuculah dan penuhilah bumi, maka hadirkanlah Yesus di dalam keluargamu. Maka saya percaya keturunan ilahi Tuhan berikan. Yesus kita luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita jadi anak yang baik, apapun Tuhan berikan, apa yang kita minta, apa yang kita pergumulkan saat ini, cuma satu intinya, pastikan Yesus ada di hatimu, ada di dalam kehidupan. Lanjut ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tadi kalau rumusnya adalah manusia plus Yesus, maka berbuah. Tetapi kalau manusia plus manusia saja, maka dia katakan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Kalau ibaratkan sebuah tanaman, Yesus itu adalah sumber air hidupnya, sumber nutrisinya, sumber pupuknya. Kalau sumbernya tidak ada di dalam, maka jangan harap berbuah. Yang terjadi makin lama makin kerdil, makin lama kerdil terjadinya mati. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Prinsip ini Tuhan mengajarkan Bapak Ibu, bahwa Yesus itu adalah pokoknya, kita ini adalah rantingnya. Bapak Ibu, apakah ranting bisa berbuah, bisa tumbuh tanpa melekat kepada pokok? Tidak bisa. Tuhan mau setiap kita saat ini di tempat ini, hatimu melekat kepada hati Tuhan. Amin. Pokok anggur adalah Tuhan Yesus. Pokok anggur yang benar Bapak Ibu. Kalau dikatakan pokok anggur yang benar, maka ada pokok anggur yang tidak benar. Bapak Ibu, seringkali kita sebagai manusia tidak mampu melihat mana yang pokok anggur yang benar, sembarang kita menempelkan diri. Kalau kita salah melekat pada pokok anggur, maka yang terjadi buah kita tidak sesuai yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yesus adalah pokoknya dan kita adalah ranting-rantingnya. Maka hidup kita harus melekat dengan Yesus setiap saat. Amin. Setiap saat, tidak boleh lepas. Bapak Ibu, tanaman kalau kemudian dahannya kita patahkan, apakah bisa nyambung lagi? Gak bisa. Tanaman yang dahannya sudah mulai berbuah, tidak bisa engkau segitu saja berkata saya mau memisahkan diri dari pokoknya. Bapak Ibu begini, seringkali kita anak-anak Tuhan lupa.
Ketika kita berada di pokok anggur yang benar, kita bergumul, Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan biarkanlah hidup saya ini merasakan damai sejahtera. Posisi kita lagi berada di pokok anggur yang benar. Kemudian karena kita berada di pokok anggur yang benar, lama-lama ranting itu bertumbuh, daunnya lebat, kemudian berbuah. Tetapi tanpa sadar ada yang berusaha melepaskan diri, karena dia pikir dia sudah berbuah, dia sudah berdaun. Memang Bapak Ibu, ketika pada saat kita melepaskan diri kita dari pokok anggur yang benar, tidak akan kelihatan bahwa kita mati. Coba Bapak Ibu nanti praktekkan, tanaman engkau potong kemudian engkau buang, itu tidak saat itu juga layu dan kering. Dia butuh proses. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan adalah pokok anggurnya dan kita adalah ranting-rantingnya, maka jangan pernah lepas dari pokok anggur. Karena apa? Saya berikan satu statement yang cukup keras. Keluar dari Tuhan sama dengan bunuh diri. Ketika engkau coba main-main di dalam Tuhan, engkau berusaha lepas dari Tuhan, maka engkau sedang membunuh hidup rohanimu, dan lama-lama hidup jasmanimu akan mati juga. Karena apa? Ketika engkau berada di luar Tuhan, firman Tuhan berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan kemudian membinasakan. Tuhan Yesus pokok anggur yang benar, pastikan setiap kita pada saat ini melekat kuat di sana. Amin. Amin. Pastikan keluargamu melekat kuat di dalam Yesus. Amin. Amin. Pastikan segala sesuatu yang engkau lakukan, apapun saat ini, apapun sekecil apapun, pusatnya adalah Yesus Kristus. Maka pasti akan berbuah karena kau tertanam di dalam sumbernya. Bapak Ibu, kalau kita saat ini sudah mulai merasa saya sudah berbuah, saya sudah berdaun lebat, kayaknya saya bisa berjalan sendiri, saya mengingatkan kita malam hari ini dan firman Tuhan mengingatkan kita, jangan lakukan itu, karena ketika kau berusaha keluar daripada Tuhan, engkau sedang bunuh diri. Amin. Kau berani keluar di dalam Tuhan, engkau sedang bunuh diri. Karena apa? Engkau memutus hidupmu dari sumber segala kehidupan. Ketika kita berada di dalam Tuhan, maka kita punya segala sumber kehidupan itu. Tapi ketika kita jauh daripada Tuhan, maka kita terputus dengan Tuhan, terputus dari sumber segala sesuatunya juga. Jadi pastikan setiap kita di tempat ini, posisinya pada saat ini kita sedang melekat kepada Tuhan Yesus. Kita sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus ada di dalam hati kita, Yesus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saya katakan kita bisa melayani dengan kekuatan kita sendiri, bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, tetapi tanpa Yesus di dalamnya, sifatnya semu. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, biarpun sedikit yang kita punya, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Amin. Amin. Hidup lekat kepada Tuhan karena Dia sumber kekuatan, Bapak Ibu. Kenapa kita harus berkat kepada Tuhan? Dia sumber kekuatan. Lagi corona begini Bapak Ibu, siapa yang bisa jamin kalau tidak akan terinfeksi? Ada yang bisa jamin? Gak ada. Tetapi ketika engkau aman di dalam Tuhan, saya berdoa dan saya yakin engkau akan dijaga oleh Tuhan. Amin. Saat-saat ini lagi banyak yang susah, banyak hal terjadi. Tetapi saya percaya ketika sumber di dalam Yesus, kita berada di dalam Yesus, maka Tuhan yang akan jadi penghiburan kepada kita. Jangan coba cari penghiburan di tempat lain. Ketika kau merasakan segala sesuatu, jangan cari penghiburan di tempat lain, tetapi carilah Tuhan, maka kau pasti akan dihibur. Jangan ke diskotik, jangan ke tempat hiburan, apalagi anak-anak muda, orang tua, semua kita di tempat ini. Apapun yang kita alami, jangan lari ke tempat lain, tetapi berlarilah kepada Yesus. Maka Dia akan menjadi penghibur. Ayat ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku,
Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Bapak Ibu, kejam sekali Bapak Ibu. Miris kehidupan kita kalau kita sempat keluar dari Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Bapak Ibu, apakah hati kita saat ini lagi subur karena diakhiri diberi firman Tuhan? Ataukah kita pada saat ini lagi merasakan kekeringan di dalam kehidupan kita? Ketika kita memuji Tuhan, hati kita langsung sensitif merasakan hadirat Tuhan, atau kita berkata saya tidak merasakan apa-apa? Hati-hati Bapak Ibu. Pastikan setiap kita adalah orang yang melekat, orang yang berada di dalam Tuhan selalu. Karena ketika kita di luar Tuhan, engkau akan mati kering. Rohanimu lama-lama jadi kering, dan engkau lama-lama akhirnya jauh dari hadirat Tuhan. Bapak Ibu, hidup itu gak enak kalau hidup di luar hadirat Tuhan. Tapi ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, engkau akan merasakan sukacita yang luar biasa. Engkau akan merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Engkau akan merasakan lawatan Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu, kita jangan seperti kunang-kunang di dalam Tuhan. Amin. Sebentar nyala, sebentar redup, sebentar hilang, sebentar timbul. Biarlah sinar kita tetap percaya di dalam Tuhan. Sama seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau saya matikan maka mati karena terputus dari sumbernya. Ketika saya nyalakan, nyala lagi. Itulah kehidupan kita. Ketika kita jauh daripada Tuhan, cahaya kita redup, mati. Tapi ketika kita tersambung dengan Tuhan, maka hidup kita akan bersinar, akan terang di dalam firman Tuhan.